Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki. Nah, di video sebelumnya kita udah belajar mengenai tipe data number dan juga tipe data string. Nah, di video kali ini kita bakalan belajar mengenai tipe data list. Oke, pertama kita buat dulu programnya, yaitu list.dart. Kemudian kita buat sebuah fungsi main. Kemudian kita buat sebuah variabel namanya adalah mahasiswa, yang isinya adalah Rifki, Hanif, dan juga Fakih. Kemudian kita print mahasiswanya, dan ya kita clear dulu. Kemudian kita print hasilnya adalah Rifki, Hanif, dan Fakih. Nah, sebelumnya kalau teman-teman tanya list ini apa sih? Nah, jadi list merupakan sebuah tipe data yang berfungsi untuk menyimpan atau sekumpulan data yang memiliki nilai tertentu. Jadi dari data-data seperti ini kan ada string. Kemudian misal saya ini coba Hanifnya ganti jadi 12 ya. Kalau saya print hasilnya juga sama 12 seperti ini. Misal ini juga saya ganti true. Nah, di sini kan ada string, kemudian ada juga integer dan juga ada boolean. Nah, jadi list ini berfungsi untuk menyimpan data-data atau sebuah objek. Nah, untuk penggunanya itu sendiri, kita bisa menggunakannya menggunakan var seperti ini, atau kita bisa langsung mengklasifikasikannya menjadikan list seperti ini. Nah, kalau list seperti ini, pada saat kita hapus tanda kurung kurawalnya, ya tanda kurung sikunya, kemudian kita jadi sebuah string, misal Rifki seperti ini, dia akan terjadi sebuah error bahwa string tidak bisa diassign pada variabel yang bertipe list. Nah, maka kalau misalnya kita udah mendeklarasikannya seperti ini, maka dia harus menjadi sebuah tipe data list. Nah, kemudian untuk mengklasifikasikan, misal kita ingin membuat sebuah list dari sebuah string saja, kita bisa membuatnya seperti ini. Nah, maka dia untuk yang tipe datanya integer dan juga boolean, yang selain string lah pokoknya, nanti dia akan ada error seperti ini. Karena kalau misalnya kita nulisnya seperti ini aja, dia bakalan tipenya adalah dinamik. Nah, dinamik itu merupakan sebuah tipe data yang bisa menyimpan tipe data yang lainnya. Misalnya bisa menyimpan string, bisa menyimpan integer, boolean, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini saya buat mahasiswa kan nama, misalnya nama mahasiswa ini kan string ya. Nah, saya buat ini string aja. Kemudian sini jadi Hanif, kemudian ini jadi Fakih. Nah, kemudian untuk list itu sendiri, dia dimulai dari indeks 0. Jadi untuk ini kan data pertama, ini data kedua, kemudian ini data ketiga. Nah, tapi untuk indeksnya ini merupakan dimulai dari indeks ke 0. Misalnya saya ingin memanggil Rifki ini, maka indeks yang saya perlukan adalah indeks ke 0, 1, kemudian 2. 0, 1, 2. Nah, sini dimulai dari indeks 0. Maka untuk data di atas ini indeksnya adalah 0, 1, dan 2. Nah, kemudian untuk memanggil nilai data dari list pada indeks tertentu, kita bisa menggunakan print mahasiswa, kemudian kurung siku, kemudian indeks keberapa yang ingin kita tampilkan. Misalnya saya ingin menampilkan Hanif, maka saya tuliskan 1 seperti ini. Pada saat saya ngeprint, maka dia akan tampil Hanif. Kemudian kalau saya print 2, maka dia akan tampil Fakih. Nah, tapi di sini kan nggak ada indeks ketiga ya. Nah, kalau kita print 3, maka dia hasilnya akan error karena panjangnya ini dia hanya memiliki indeks 0, 1, dan 2. Sedangkan yang ingin kita print adalah 3, karena 3-nya nggak ada, jadi akan terjadi error. Nah, kemudian untuk contoh-contoh, oh ya ini tadi apa, mengembalikan nilai list pada indeks tertentu. Nah, selain menggunakan mahasiswa kurung siku 2 ini, kita juga bisa menggunakan print mahasiswa dari fungsi bawaan, yaitu adalah elemen add 2 seperti ini. Nah,
pada saat kita jalankan hasilnya juga akan sama, yaitu adalah Faqih. Nah, kemudian oh ya, di sini juga ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah elemen add ini kita bisa menggunakan juga untuk mengembalikan panjang dari list. Misalnya ini kan panjangnya kan 3 ya. Kita bisa menggunakan print mahasiswa.length. Oh ya, sebenarnya kita cuma buat dapetin panjangnya itu mahasiswa.length aja, tapi biar kita nampilin ke konsol ini, ke terminalnya, kita perlu menggunakan print. Nah, maka ketika kita run, maka dia hasilnya adalah 3. Kemudian ada juga fungsi untuk menambahkan list dengan sebuah nilai. Nah, di sini kita bisa menggunakan mahasiswa.add. Kemudian kita tambahkan nilainya apa? Misalnya saya ingin menambahkan mahasiswa baru bernama Dava. Kemudian pada saat kita print mahasiswa seperti ini, maka dia akan tampil Rifki, Hanif, Faqih, dan juga Dava. Nah, kemudian untuk menambahkan list, kita juga bisa menambahkan list dengan list juga, yaitu dengan misal saya membuat sebuah list baru. Contohnya adalah mahasiswa 2. Misal mahasiswa 2 ya. Nah, di sini ada misal ini kan tadi laki-laki, misal mahasiswa perempuannya yaitu Anissa. Kemudian Ayu lah. Kemudian ada Zahra. Kemudian pada saat oh ya, kita tambahkan menggunakan mahasiswa dot add all. Kemudian kita masukkan list yang akan kita tambahkan, yaitu mahasiswa 2. Maka pada saat kita print mahasiswa seperti ini, hasilnya adalah Rifki, Hanif, Faqih, Dava, Anissa, Ayu, dan juga Zahra. Karena mahasiswa 2 ini telah ditambahkan ke dalam list mahasiswa pertama atau mahasiswa saja. Nah, kemudian kita juga bisa mengurutkan list. Misalnya ini kan masih acak ya tulisannya Rifki, Hanif, masih nggak sesuai abjad kan. Nah, kalau kita pengen mengurutkan sesuai abjad, kita bisa menggunakan fungsi yaitu sort. Nah, kemudian kalau kita print mahasiswa seperti ini, maka harusnya dia udah tampil berdasarkan abjadnya, yaitu Anissa, Ayu, Dava, Faqih, Hanif, Rifki, dan juga Zahra. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan fungsi membalik list, yaitu mahasiswa dot reverse. Nah, pada saat kita print mahasiswa seperti ini, hasilnya adalah oh ya, karena ini adalah misal kita buat sebuah variabel baru terlebih dahulu ya, list string, kemudian mahasiswa baru. Nah, kalau kita print mahasiswa baru ini list string var. Nah, di sini dia bakalan tampilnya seperti ini. Ini udah terurut, tetapi dia tipenya tadi kan error pas lagi dibuat list. Karena pada saat kita mereverse, yang dikembalikannya itu bukanlah sebuah list, melainkan sebuah iterable dari sebuah objek. Nah, di sini juga untuk tanda kurungnya juga berbeda daripada list yang di atas. Kalau list ini kan menggunakan tanda siku ya, kalau yang di bawahnya menggunakan tanda kurung. Nah, untuk mengubahnya kita bisa menjadi bisa menggunakan mahasiswa.reverse.toList. Nah, kemudian ketika kita jalankan di sini dia akan tampil menggunakan tanda siku. Dan pada saat kita menggunakan list string seperti ini, maka dia harusnya nggak error. Nah, di sini bakalan tampil seperti sebelumnya ya. Berarti ini udah benar. Nah, kemudian di sini kita juga bisa menghapus list, yaitu mengembalikannya menjadi panjangnya menjadi 0. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi clear seperti ini. Kalau kita baca deskripsinya di sini, yaitu kita bisa meremove semua objek pada list, yaitu dengan
menjadikannya lengthnya menjadi 0. Nah di sini lengthnya bakalan 0 karena gak ada isinya kalau di remove semua. Nah kemudian pada saat kita print mahasiswa, di sini bakalan hanya ada kurung kurawal saja, kurung siku aja, gak ada isinya karena kita udah clear terlebih dahulu.